Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Dan hari ini kita akan mempelajari materi yaitu tentang sistem saraf manusia. Nah, untuk materi ini kita akan membahas yang pertama yaitu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu siswa dapat mengidentifikasikan struktur, fungsi, dan proses pada sistem saraf manusia. Yang kedua, siswa dapat mengaitkan struktur, fungsi, dan proses sistem pada saraf manusia. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, coba kita absen dulu ya untuk kehadiran kelas pada hari ini. Pertama, Abdul Aziz, ya, Adinda, oke, lalu ada Helma, baik, lalu ada Hyarci, oke, lalu ada Mayang, ada, oke, dan yang terakhir Wika Saputrianda. Baik ya, jadi hari ini kita hadir semua ya. Nah, sebelum kita tahu apa itu sistem saraf dan bagaimana prosesnya, jadi kita harus tahu dulu apa manfaat dari mempelajari sistem saraf ini. Jadi kita sebagai manusia itu melakukan kegiatan yaitu dikendalikan dan diatur oleh sistem saraf. Sistem saraf mengontrol apa yang terjadi secara otomatis yang mungkin tidak kita sadari oleh tubuh kita sendiri. Seperti contohnya jantung terus berdenyut, lalu makanan yang kita cerna, lalu udara yang masuk dan keluar dari paru-paru, dan contohnya menyembuhkan luka. Dalam kenyataannya, sistem saraf mengontrol segala sesuatu yang tubuh lakukan. Sebagai alat pengendali dan pengatur kegiatan alat-alat tubuh, susunan saraf ini mempunyai kemampuan menerima rangsangan dan mengirimkan rangsang atau impuls, yaitu menuju ke pusat susunan saraf dan selanjutnya memberikan tanggapan atau reaksi terhadap rangsang tersebut. Nah, jadi untuk mempelajari sistem saraf ini sangat penting ya bagi kita, apalagi banyak sekali ya contoh-contoh yang kita melakukan kegiatan itu dilakukan oleh sistem saraf. Oke, lanjut. Nah, apa sih itu sistem saraf manusia? Nah, ini yang kita harus tahu. Nah, jadi sistem saraf ini yaitu adalah sistem pengendali dan juga merupakan sistem informasi yang terintegrasi, berfungsi yaitu menerima data, mengolahnya, dan menentukan respon dan memberi perintah ke setiap organ tubuh untuk melakukan tindakan yang penting demi keadaan homeostatis. Nah, jadi sistem saraf ini adalah pusat kontrol ya, istilahnya adalah pusat kontrol tubuh, lalu pengaturan dan jaringan komunikasi. Nah, saraf mengarahkan fungsi organ dan sistem tubuh, pusat dari semua aktivitas mental yang meliputi pemikiran, pembelajaran, dan memori. Sistem saraf bersama-sama dengan sistem endokrin dalam mengatur dan mempertahankan homeostatis dengan mengontrol kelenjar endokrin utama melalui hipotalamus otak. Nah, adapun fungsi dari sistem saraf itu ada 4. Yang pertama, menerima informasi. Yang kedua, mengkomunikasikan informasi antara sistem saraf perifer dan sistem saraf pusat. Lalu yang ketiga, mengolah informasi dan menghantarkannya. Lanjut. Nah, pada sistem saraf itu ada namanya sel saraf atau yang bisa disebut neuron ya. Nah, neuron ini merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari sistem saraf. Nah, ini pada neuron terdapat bagian-bagiannya ya. Jadi ada dendrit, lalu ada badan sel, dan juga ada akson. Nah, untuk dendrit itu dia memiliki fungsi sebagai yaitu penjuluran ke arah luar badan sel yang berperan sebagai penerima sinyal atau impuls. Lalu ada badan sel yaitu sebagai bagian utama pada neuron yang memiliki inti sel.
Lalu ada akson, yaitu sebagai penjuluran badan sel yang berfungsi mengirimkan sinyal impuls dari dendrit menuju ke sel saraf lainnya. Nah, untuk akson ini sendiri dia memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki sarabut panjang pada sel saraf atau neuron yang bekerja membawa keluar pesan atau efferent. Yang kedua, neuron mengirim impuls listrik dari dalam sel melalui akson ke sel sasaran atau target. Yang ketiga, setiap sel saraf memiliki satu akson, panjangnya itu kurang lebih 20 cm. Dan yang keempat, struktur menyerupai tabung dan bercabang di ujung akhir, dan berhubungan dengan dendrit sel lain. Nah, jadi pada akson ini terdapat beberapa bagian ya. Yang pertama itu selaput mielin yang berfungsi untuk membungkus akson. Nah, ciri-ciri dari selubung mielin ini atau selaput mielin itu yang pertama, lapisan lemak berwarna putih melapisi akson. Jadi, mielin ini merupakan lapisan lemak yang berwarna putih yang berfungsi untuk melapisi akson. Yang kedua, sebagai isolator elektrik. Yang ketiga, tidak semua sel mengandung mielin. Yang keempat, selubung mielin terdiri atas sel-sel Schwann. Nah, jadi fungsinya ini yaitu meningkatkan kecepatan sinyal saraf akson. Nah, selain selubung mielin, itu ada namanya terminal akson, yaitu tempat bertemunya sel saraf dengan sel saraf lainnya. Nah, pada terminal akson ini terdapat sinapsis, yaitu pertemuan antara dua terminal akson. Di sinapsis itu ada cairan yang disebut dengan neurotransmitter, di mana neurotransmitter ini berfungsi menghantarkan sinyal dari terminal akson yang satu ke terminal akson lainnya. Nah, berikut adalah tipe bentuk dari neuron. Itu yang pertama adalah bipolar, yang kedua unipolar, dan yang ketiga multipolar. Nah, jadi pada neuron bipolar itu dia ciri-cirinya memiliki dua proseus atau dendrit dan akson, lalu memanjang dari ujung yang berlawanan dari badan sel. Dan juga neuron bipolar ini terdapat pada bagian sensorik dari mata, telinga, dan hidung. Lalu adapun neuron unipolar itu ciri-cirinya memiliki satu proseus yang memperpanjang dari badan sel. Dan yang ketiga ada juga neuron multipolar, di mana memiliki beberapa dendrit dan satu akson yang memanjang dari badan sel. Sebagian besar neuron yang badan selnya terletak di otak dan sumsum tulang belakang. Lanjut, dalam pembagian jenis neuron ini dibagi menjadi tiga ya. Yang pertama, neuron efferent, yaitu menyampaikan informasi ke sistem saraf pusat dari reseptor ke ujung perifernya. Dan juga neuron efferent ini dia memiliki proses tunggal dari badan sel dan membelah menjadi proses perifer panjang atau akson yang berada di sistem saraf otonom dan proseus pusat pendek atau akson yang berada di sistem saraf pusat. Lalu ada yang kedua yaitu neuron efferent, di mana berfungsi sebagai menyampaikan informasi dari sistem saraf pusat ke sel efektor, utamanya ke sel otot, kelenjar, dan sel lainnya. Lalu neuron efferent ini memiliki badan sel dengan beberapa dendrit dan segmen kecil akson berada di sistem saraf pusat. Sebagian besar akson berada di sistem saraf otonom. Lalu yang terakhir yaitu adalah interneuron, di mana berfungsi sebagai integrator dan pengubah sinyal dan juga terletak seluruhnya dalam sistem saraf pusat. Dan untuk jumlahnya itu lebih dari 99% dari semua neuron. Nah, ini adalah suatu bagan pembagian dari sistem saraf. Nah, itu ada dua, yaitu sistem saraf pusat dan juga sistem saraf tepi, di mana sistem saraf pusat ini dilakukan oleh otak dan juga sumsum tulang belakang. Nah, lalu yang kedua yaitu adalah sistem saraf tepi, di mana sistem saraf tepi ini dilakukan oleh somatik dan otonom. Nah, yang pertama yaitu sistem saraf pusat, di mana sistem saraf pusat ini kita tahu ada otak dan sumsum tulang belakang yang bekerja. Nah, jadi untuk sistem saraf pusat ini sebagai tempat pemrograman atau proses informasi. Sedangkan sistem saraf tepi itu memiliki saraf sensorik, motorik, di mana motorik ini terdapat somatik dan otonom. Nah, berupa alat indera
Dan juga sistem saraf tepi ini berfungsi mendeteksi dan mengirimkan impuls elektrokimia yang digunakan pada sistem saraf. Nah, ini merupakan suatu alur dari mana kerjasama antara sistem saraf pusat dan juga sistem saraf tepi. Nah, ini adalah otak, di mana otak ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu otak besar, otak kecil, dan juga batang otak. Nah, untuk otak besar ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, struktur cerebrum atau otak besar itu terbagi menjadi korteks cerebri dan diencephalon atau subkortikal. Lalu yang kedua, cerebrum atau otak besar ini terdiri dari dua belahan yang disebut hemisfer atau kiri dan kanan. Nah, untuk otak kecil atau cerebellum ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu berhubungan dengan brain system atau pons dan medulla oblongata dan juga midbrain. Yang kedua, terdiri dari dua hemisfer yang berfungsi untuk mengkoordinasi aktivitas otot rangka, mempertahankan keseimbangan tubuh, dan mengontrol gerakan. Lalu ada brain system atau batang otak. Ini dibagi lagi menjadi tiga ya, yaitu midbrain, pons, dan medulla oblongata. Nah, untuk brain ini berlokasi antara di encephalon dan pons, yang merupakan pusat pendengaran dan refleks penglihatan. Juga jalur pensyarafan antara hemisfer otak dengan bagian bawah otak. Lalu pons itu lokasinya di bawah midbrain, mengandung banyak jalur serabut saraf, juga berfungsi mengontrol pernafasan. Dan juga ada medulla oblongata, itu berlokasi di dasar batang otak yang merupakan lanjutan dari bagian atas spinal cord. Ia mengandung banyak jalur serabut saraf. Nah, jadi nuklei dari medulla oblongata ini memainkan peran penting untuk mengontrol frekuensi jantung, tekanan darah, respirasi, dan menelan. Lanjut, sumsum tulang belakang. Jadi selain otak, itu ada sumsum tulang belakang yang bekerja pada sistem saraf pusat. Nah, pada sumsum tulang belakang ini, itu ada medulla spinalis, di mana medulla spinalis ini berawal dari medulla oblongata ke arah caudal MLL foramen magnum dan berakhir di antara vertebrata L1 dan L2, dan juga sebagai penghubung otak dengan seluruh tubuh atau perifer, dan juga berperan langsung dalam proses atau gerak refleks. Dan juga medulla spinalis ini mengandung 31 pasang saraf spinal. Nah, ini ada beberapa bagian dari sumsum tulang belakang. Itu pertama ada cervix, thorax, lumbal, sakral, coccygeal, penebalan cervix dan lumbal, cauda equina, conus medullaris, filum terminale. Nah, medulla spinalis ini memiliki saraf yang nama saraf spinal, di mana saraf spinal ini tiap pasang saraf terletak pada segmen tertentu, yaitu cervix, thorax, lumbar, dan lain-lain. Dan juga tiap pasang saraf diberi nomor sesuai tulang belakangnya. Jadi 8 pasang saraf itu spinal itu pada C1 sampai C8. Nah, lalu untuk 12 pasang saraf spinal di toraks itu ada tulang T1 sampai T12. Nah, untuk 5 pasang saraf spinal pada lumbar itu pada bagian tulang L1 sampai L5. Dan juga 5 pasang saraf spinal pada sakral itu bagian tulangnya S1 sampai S5. Dan yang terakhir satu pasang saraf spinal coccygeal itu pada bagian tulang yaitu C0. Nah, adapun fungsi dari medulla spinalis ini yaitu sebagai penghubung saraf sensorik dan motorik. Lalu yang kedua, traktus spinotalamik atau sensorik mengantar sensasi nyeri, temperatur, sentuhan kasar. Dan yang ketiga, jalur posterior yang disebut fasciculus gracilis dan fasciculus cuneatus yang membawa sentuhan halus, posisi, dan getaran. Lalu ada bagian lateral dan anterior dari traktus corticospinal atau piramidal yang merupakan jalur descending yang terdiri dari serabut yang berasal dari korteks motorik pada otak dan disalurkan ke batang otak dan turun ke spinal cord. Nah, ini untuk saraf tepi itu dibagi menjadi dua ya. Nah, berdasarkan arah impulsnya itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu sistem saraf aferen, di mana sistem saraf aferen ini membawa impuls saraf dari reseptor menuju ke sistem saraf pusat. Lalu
Yang kedua, sistem saraf eferen, di mana sistem saraf eferen ini membawa impuls saraf dari sistem saraf pusat ke efektor. Nah, tadi juga kita udah bahas sistem saraf tepi itu dibagi menjadi dua, yaitu somatik dan autonom. Nah, untuk somatik ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu saraf otak dan saraf sumsum tulang belakang, yang sudah kita bahas tadi. Lalu ada autonom, di mana dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf simpatik yang kerjanya pada umumnya merangsang kerja organ, dan sistem saraf parasimpatik yang kerjanya pada umumnya menghambat kerja organ. Nah, ini ada cara otak untuk mengendalikan bagaimana tubuh manusia bekerja. Yang pertama itu saat gerakan sadar, yaitu kerjasama antara otak dan sistem saraf somatik, atau mengendalikan bisep, trisep, dan otot-otot sadar lainnya. Lalu ada juga gerakan tidak sadar, misalnya detak jantung. Nah, jika kita olahraga, otak itu bekerja, sehingga sistem saraf otonom meningkatkan detak jantung lebih cepat. Untuk mekanisme penjalaran impuls atau pengantar impuls itu ada 8 cara. Yang pertama itu adalah impuls, lalu ke reseptor, lalu ke saraf sensorik, lalu ke saraf konektor, menuju otak, lalu ke konektor lagi, lalu menuju saraf motorik, sehingga menghasilkan namanya efektor. Nah, ini mekanisme penjalaran impuls melalui sinapsis, di mana mekanisme penjalaran impuls melalui sinapsis ini dilakukan oleh ujung dari suatu akson dan berhubungan menuju ke dendrit ke sel saraf yang lainnya. Jadi pada saat impuls itu sampai ke akson prasinapsis, itu impuls akan dibungkus yang namanya neurotransmitter, di mana neurotransmitter ini merupakan zat kimia yang tugasnya menghantarkan impuls. Contohnya itu adalah asetilkolin, serotin, dan dopamin. Nah, setelah dibungkus oleh neurotransmitter ini akan dibungkus lagi oleh vesikula, di mana vesikula ini berfungsi untuk membawa neurotransmitter menuju ke luar membran atau ujung sinapsis. Lalu vesikula akan melebur dan melakukan eksositosis bersama dengan membran sinapsis. Nah, sehingga neurotransmitter akan keluar dari membran sinapsis. Setelah itu, neurotransmitter itu keluar dan bergerak menuju ujung dendrit, di mana terjadinya fase namanya pasca sinapsis, yaitu dendrit itu terdapat namanya protein reseptor di ujungnya, sehingga neurotransmitter akan ditangkap dan dibawa oleh dendrit, sehingga impuls akan bergerak ke bagian neuron selanjutnya, yaitu otak, otot, dan yang lain-lain. Nah, ini ya contoh dari zat kimia neurotransmitter. Itu adalah ada asetilkolin, ada norepinefrin, ada epinefrin atau adrenalin, ada dopamin, dan juga ada serotonin. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan ketik di kolom komentar ya. Nah, sekarang Bapak ingin memberikan suatu eksperimen, di mana eksperimen ini sangat sederhana ya. Jadi Bapak minta kalian untuk melakukan analisis apa yang terjadi saat kita dicubit, saat tangan kita merasa panas, dan juga saat tangan kita mengalami mati rasa. Nah, itu apa yang terjadi pada sistem saraf kita. Nah, jadi Bapak ingin membagikan kelompok menjadi 3 kelompok. Jadi untuk analisis ini bisa kalian buat dan juga simpulkan bagaimana terjadinya sistem saraf pada saat kita dicubit, merasa panas, dan mati rasa. Nah, untuk kelompok pertama itu peristiwanya saat tangan kita dicubit, kelompok 2 peristiwanya saat tangan kita merasa panas, dan yang ketiga peristiwa saat tangan kita mati rasa. Nah, jadi tolong dianalisis dan disimpulkan hasil diskusinya. Baik, tolong kepada ketiga kelompok untuk mempresentasikan hasil percobaannya. Terima kasih kepada setiap kelompok ya, sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Dan untuk kelompok 1, alhamdulillah
penyampaian dan materinya sudah cukup baik ya. Nah, untuk kelompok yang kedua dan ketiga, semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi dan menjadikan hari ini sebagai pembelajaran kita ke depannya. Nah, setelah kita sudah mempelajari tentang sistem saraf tadi, Bapak ingin menyimpulkan bahwa yang pertama, sistem saraf merupakan salah satu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Nah, untuk sistem saraf ini, itu terdiri dari jutaan sel saraf atau neuron. Nah, fungsinya itu mengirimkan pesan atau impuls berupa rangsang atau tanggapan. Nah, untuk sistem saraf ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer atau sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf pusat ini terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan dari sistem saraf perifer atau sistem saraf tepi itu terdiri dari sistem saraf sadar dan sistem saraf tidak sadar. Baiklah, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Untuk tugasnya nanti Bapak infokan ke dalam Google Classroom. Semoga kegiatan pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan berkah dan ilmu yang bermanfaat untuk kita ke depannya. Terima kasih. Bapak tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.